Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, jadi sesuai dengan janji aku kemarin ya, aku di sini tuh akan menceritakan apa aja sih kegiatan admin tambang, apa aja sih pekerjaan admin tambang setiap hari-harinya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda semua ya. Dan untuk teman-teman yang masih semangat mencari loker dan ingin bekerja di tambang juga, tetap semangat, jangan menyerah, lakukan yang terbaik menurut versi diri Anda masing-masing. Semangat! Jadi ini video kita awali dari persiapan mau berangkat bekerja ya. Di perusahaan tempat aku bekerja sekarang itu jam kerjanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi karena jarak rumah ke kantor itu lumayan dekat, hanya memakan waktu 5 menit, jadinya agak bisa santai-santai ya. Ini persiapanku sebelum berangkat kerja. Jadi di sini aku sedang mempersiapkan apa saja yang aku bawa ke kantor seperti dompet dan alat make up. Jadi sudah menjadi rutinitas setiap pagi harus bangun pagi dan mempersiapkan semuanya. Jika dirasa sudah lengkap semuanya, mari kita bekerja dengan penuh semangat dan ceria. Halo teman-teman, bagaimana? Pengen tahu keseharian jadi admin tambang? Mari kita ikuti videonya. Cus, Pak belum pakai ID card, jadi kita tuh harus menggunakan ID card ya. Soalnya kan kadang kalau kita naik ke tambang kita harus menggunakan ID card. Oke, mari kita ke tambang. Nah, aku ini sudah ada di atas motor ya, sudah mempersiapkan mau langsung OTW ke kantor. Tapi sebelumnya sudah aku panasi dulu motornya. Jadi di sini tuh perlengkapannya sudah lengkap, mulai dari ID card dan sepatu safety juga sudah aku pakai. Walaupun kerjaku di dalam kantor, tetapi aku tetap memakai atribut tambang karena kan takutnya nanti kalau ada sewaktu-waktu kami harus naik, jadinya atributnya sudah lengkap semua. Teman-teman, ini jalannya aku persingkat aja soalnya kan lama, agak lumayan lama, sekitar 5 menitan. Jadi ini tuh jalan menuju ke kantor dan sepi ya, perjalanannya cukup sepi karena memang hanya dilewati sama penduduk, paling juga sama orang-orang yang kerja di tambang juga. Jadi ini tuh suasananya masih sangat asri, masih sepi di dalam perjalanan. Dan teman-teman, ini adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Dan suasananya ini seperti ini teman-teman. Belum banyak penduduk, jalan di sekitar jalan pun masih jarang ada rumah. Nah, ini saya sudah sampai di kantor ya. Seperti biasa, setiap pagi itu saya mengecek laporan-laporan yang dikumpulkan oleh checker yang ada di lapangan. Nah, teman-teman mau tahu apa aja yang saya kerjakan? Ini itu laporan per 2 shift, yaitu shift malam dan shift siang. Jadi yang kita laporkan itu mundur. Misalkan yang dikerjakan hari ini, jadi inputnya hari esok, laporannya hari esok. Jadi selain menyatukan laporan-laporan, di sini juga dicek apakah sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan checker dan alat-alat apa aja yang bekerja dalam 2 shift itu. Biasanya itu ada juga timesheet yang belum dikumpulkan, maka kita harus cepat-cepat
menghubungi checker atau menghubungi driver atau operator yang membawa alat, atau istilahnya yang biasa kita sebut adalah mancal alat ya. Jadi di sini juga tetap harus ada pengecekan kayak fuel. Jadi laporannya tuh ada banyak teman-teman. Dalam satu shift itu di dalamnya tuh ada OB, jam kerja unit, kondisi unit, absensi karyawan yang ditandatangani, terus solar ataupun solar yang masuk dan yang solar yang keluar ya. Oh iya, kurang satu lagi teman-teman. Kalau kita sudah hauling batu bara, biasanya itu laporannya tuh lebih banyak ya. Karena ini kita masih side case, masih penggalian ngobe, jadinya belum ada laporan hauling batu bara. Di sini aku juga berbincang dengan rekan kerja tentang pekerjaan. Terus sambil ditemani nonton TV ya teman-teman, karena masih pagi, masih menyatukan laporan, jadi inputnya setelah menyatukan semua laporan baru kita memulai menginput data. Sedikit cerita ya teman-teman, jadi di kantor ini usia yang paling muda itu saya, karena semuanya sudah berkeluarga. Dan orang ngapak juga saya yang ngapak. Jadi mereka tuh kadang tuh kayak buat lelucon gitu. Orang ngapak, orang kepenak katanya. Jadi lucu gitu. Jadi tapi seru. Alhamdulillah teman-teman aku bekerja di kantor itu seru-seru semua. Dan apa ya, saling menjaga gitu. Terasa banget kekeluargaannya. Ya terkadang aku bingung sama bahasa mereka, karena kan ada juga yang dari Bugis atau dari memang di sini gitu. Jadinya tuh kadang tuh aku bingung dengerin, tapi juga sedikit-sedikit bisa belajar sih bahasa Bugis, tapi tetap aja rasanya tuh susah banget teman-teman. Nah, ini aku sudah ada di ruangan yang biasa aku input. Ini adalah ruang kerja saya. Dan tadi itu ada di luar, teman-teman. Ini adalah sehari-hari yang saya duduki, yang saya kerjakan, semuanya tuh ada di sini, teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar singgah sana gitu ya. Singgah sana aku dalam bekerja. Ya, biasanya setelah selesai menyiapkan laporan, terus masuk, terus juga mengaktifkan laptop, terus mungkin biasanya sambil musikan, sambil ngobrol, bercerita sama teman-teman. Jadi apa ya? Jadi nggak kerasa waktu tuh cepat berlalu, teman-teman. Di sini tuh nggak kerasa waktu tuh cepet sore gitu. Nah, jadi di sini saya sudah mulai bekerja dan itu dimintai tolong sama Bapak Baindun untuk mengambilkan solasi kayaknya, karena lab komputer sebelahnya itu kabel mouse-nya itu dia tuh lari-lari, jadi mau disolasi sama Pak Baindun. Jadi di sini tuh kami saling bantu membantu, makanya terasa banget kekeluargaannya. Alhamdulillah banget saya berada di lingkungan yang kerasa banget kekeluargaannya, saling support, saling bantu. Tidak ada rasa canggung karena suatu jabatan tuh, alhamdulillah tidak ada. Apapun yang kita butuhkan, senior kita itu selalu mengiyakan, selalu membantu. Nah, ini persiapan aku mulai menginput. Jadi nanti itu biasanya sekali input tuh memakan waktu sampai 1 jam gitu teman-teman.
1 jam input, terus nanti kadang juga kan yang namanya angka, ada juga selisih, ada juga rumus tiba-tiba dia tiba-tiba dia salah gitu kan. Jadi tetap dikoreksi, atau biasanya itu admin senior sih yang ngoreksi. Nanti ya kalau ada kesalahan saya dipanggil, dikasih tahu kesalahannya, terus nanti saya benerin dulu, perbaiki gitu. Nah, terus nanti baru kita share di laporan harian di grup kita ya. Jadi di sini tuh saya sudah mulai menginput data untuk data harian. Ya, teman-teman bisa tahu ya bagaimana sibuknya kalau pagi hari, soalnya kan supaya urusan tugas pertama selesai, maka nanti jika ada tugas dari atasan, sudah ada waktu longgar. Nah, ini kerjaan saya teman-teman. Ini yang harus diinput hampir setiap hari. Satu kali input itu sudah sampai ke belakang, sudah ada summary-nya. Jadi di sini tuh memang kerjanya juga harus teliti, karena kan yang dimasukkan itu angka-angka, kayak misalnya ini gambaran aja ya teman-teman, kayak hujan atau alat ada yang breakdown atau alat ada gangguan apa, teknis apa gitu. Jadi tetap harus diinput, kita tetap harus bolak-balik kayak laporan yang ada, laporan yang ditulis sama checker. Jadi itu ada timesheet, ada kondisi unit, nanti ada daily record. Nah, jadi dari ketiganya itu tetap kita harus bolak-balik supaya ada kecocokan, teman-teman. Jadi memang di sini tuh dituntut untuk lebih teliti lagi. Ya, waktu awal pertama saya bekerja ya sering tidak teliti, itu sering hanya terpaku pada satu data, dan ternyata kan memang harus diruntutkan data 1, data 2, dan data seterusnya gitu teman-teman. Jadi memang harus benar-benar teliti, terus nanti dibolak-balik lagi, dicermati lagi, di cross check ulang lagi, nanti takut ada kesalahan. Jadi tugas seorang admin tambang batubara itu tidak hanya menginput data harian atau menginput daily record persuasif, tapi juga invoice teman-teman. Misalnya invoice catering makanan itu, atau invoice belanjaan, terus invoice air minum untuk ditambang maupun untuk di kantor atau di mes, itu kita tetap input. Terus misalnya ada purchase order atau ada orang lapangan yang ingin order spare part kah atau order apakah, jadi melalui kita nanti admin yang nulis, terus kita laporkan ke kantor HO. Seperti itu teman-teman. Kadang ya kalau tidak ada orderan, ya sudah, kita hanya nginput harian atau nginput apa sesuai dengan apa yang ditugaskan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan teman-teman. Jadi itu tidak hanya melulu nginput laporan harian. Dan sekarang itu semuanya mulai dikerjakan sendiri karena memang kan sebentar lagi admin senior Mbak Wiwi namanya, beliau mau cuti melahirkan. Jadinya besok untuk admin yang ada di tambang cuma satu, saya aja. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau ada butuh bantuan kan masih ada rekan kerja bapak-bapak, dan beliau baik banget karena beliau itu lebih senior, lebih lebih jarak usianya jauh di atasku. Kalau saya minta tolong tuh sudah seperti anaknya sendiri teman-teman. Jadi ketika ada masalah atau ada kendala, saya minta tolong, terutama ini di printer ya, biasanya tuh printernya tuh error gitu, jadi minta tolong.
Nah, ini tuh saya sudah waktunya makan siang, teman-teman. Jadi di tambang itu cateringan tuh sehari dapat jatah makan 3 kali. Pagi, siang, dan sore, teman-teman. Tapi saya tuh jarang makan kalau pagi. Kalau pagi biasanya cuma minum air putih aja. Terus siangnya juga makan. Dan kebetulan hari ini itu makannya tuh ndak bisa rame-rame, soalnya ada juga yang naik ke atas. Di sini kayaknya cuma kami berempat sama OB satu, teman-teman. Jadi di sini tuh kita tuh membuat gorengan tempe sendiri, teman-teman. Memang kalau cemilan itu kan biasanya orang kantor pengennya apa gitu kan, yang namanya rame-rame itu rasanya pasti enak banget walaupun cuma gorengan tempe, teman-teman. Nah, ini tuh kebetulan hari ini menunya itu ayam goreng sama sayur nangka, teman-teman. Terus saya ambil nasinya tuh menurutku tuh banyak banget, jadinya tuh paling aku cuma separuh habisnya nasinya. Juga diet sih, tapi kayaknya dietku tuh gagal terus deh, karena tuh orang kantor tuh kayak apa ya, nanti tiba-tiba bawa makanan apa gitu, jadinya tuh makan terus, rasanya pengen makan terus gitu, teman-teman. Subrek. Aku tadi minta disambelin beneran. Ini sudah pedes, Mbak, katanya. Enggak, aku mau yang pedes banget. Ya. Kuahnya kunirnya kebanyakan kayaknya. Bau. Hah? Kecemplungan. Aku paha. Mbak apa? Paha juga. Sudah dipisah. Coba buka. Ada apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya tuh kami tuh makan bareng-bareng rame, tapi kebetulan ini di kantor cuma ada 4 orang aja ya, jadinya agak sepi. Nah, di sini makannya aku percepat aja ya, teman-teman, karena memang makanku itu agak lama. Deh, ini minumnya tuh es. Udah tahu mau diet, tapi tetap aja ndak bisa hidup tanpa es, teman-teman. Ya, begitulah. Godaan selalu ada aja. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun ya badan sekarang mengembangkan, tapi alhamdulillah. Berarti tandanya kita itu kerasan gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya. Betah gitu di lingkungan kerja ini. Nah, setelah kita makan, ini setelah makan ya, teman-teman, saya itu diberi tugas sama PJO baru, atasan kita yang baru, Pak Haji Ambo Nasrullah namanya, teman-teman. Tapi beliau tidak save video. Ini saya diberikan tugas untuk merevisi struktur organisasi, karena kan memang ada beberapa pergantian, ada juga beberapa yang masih kosong, jadinya memang harus tetap ada. Terus mungkin besok-besok akan ada teman baru lagi, karena memang temennya Pak PJO ini mau datang.
sebenarnya itu waktu ini itu saya tuh tidak hanya mengerjakan struktur organisasi saja teman-teman, tapi juga membuat surat mobilisasi karena memang ada DT yang mau masuk, alhamdulillah. Jadinya dibuatkan surat jalan untuk eh, apa namanya, persyaratan mobilisasi ya ke Tambang, dari Samarinda ke Tambang. Ya, dengan apa ya, adanya tugas dan perintah dari atasan yang tidak pernah kita buat sebelumnya kan, alhamdulillah jadi tahu, jadi bisa. Terus jika ada kesalahan juga bertanya, terus dibimbing sampai selesai kerjaan. Jadi dalam bekerja itu tetap enjoy ya teman-teman. Nah, ini dia bagian yang aku buat teman-teman. Ini dia meja kerja aku masih berantakan karena memang aku dari pagi itu menginput data, membuat surat, terus ini membuat struktur organisasi, jadinya belum sempat merapikan.